Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafiq Zakaria dari kelas 4 HKIB. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang hukum keluarga. Yang pertama, hukum keluarga. Pengertian hukum keluarga. Hukum keluarga itu adalah hubungan-hubungan hukum yang timbul dari kehidupan keluarga sedarah akibat perkawinan dan keturunan. Dalam KUHP Perdata, hukum keluarga diatur dalam buku pertama tentang orang. Judul dan isinya tidak sesuai dengan materi hukum perseorangan karena ternyata juga diatur materi hukum kekeluargaan. Yang selanjutnya, pengertian perkawinan. Bagian yang penting dalam hukum keluarga adalah hukum perkawinan. Perkawinan sendiri adalah merupakan suatu kejadian yang sangat mempengaruhi status hukum seseorang dalam arti timbul kedudukan sebagai suami dan sebagai istri. Jika dalam perkawinan lahir anak, maka timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak. Yang selanjutnya, pengaturan hukum perkawinan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan di Indonesia beraneka ragam, yaitu berlakunya HOCI, berlaku KUH Perdata, hukum Islam, peraturan perkawinan campuran. Lalu yang kedua, sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, PP 10 Tahun 1983, PP 45 Tahun 1990. Yang terakhir, kompilasi hukum Islam Kepres Nomor 1 Tahun 1991. Yang selanjutnya, perkawinan ditinjau dari KUHP Perdata. Pengertian perkawinan. Undang-undang tidak mengatur apa yang dimaksud dengan perkawinan sehingga ilmu hukumlah yang merumuskannya. Perkawinan adalah suatu pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang diakui sah oleh undang-undang yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup dan yang abadi. Konsepsi perkawinan perdata dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 26 KUH Perdata. Yang pertama, KUH Perdata hanya mengenal perkawinan yang dilangsungkan menurut undang-undang dan di hadapan pegawai catatan sipil. Pejabat gereja baru boleh melangsungkan perkawinan apabila perkawinan menurut undang-undang sudah dilangsungkan di hadapan pegawai catatan sipil pasal 81 KUH Perdata. Lalu kita akan berbicara segi negatif dari lembaga perkawinan menurut KUH Perdata. Undang-undang tidak mencampuri upacara-upacara gereja atau tidak diperhatikan aspek religius. Undang-undang tidak memperhatikan larangan perkawinan sebagaimana halnya dalam peraturan agama. Undang-undang tidak memperhatikan faktor biologis, misalnya kemandulan. Undang-undang tidak memperhatikan motif-motif yang mendorong pihak-pihak yang melakukan perkawinan. Lalu, sisi positif dari lembaga perkawinan menurut KUHP Perdata. Yang pertama, perkawinan berdasarkan asas monogami. Perkawinan harus berlangsung kekal, hanya putus karena kematian. Yang terakhir, alasan perceraian ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Yang selanjutnya, perbedaan antara perkawinan dan perjanjian. Yang pertama dilihat dari para pihak, lalu isi perjanjian ditentukan oleh para pihak, sedangkan isi perkawinan ditentukan oleh undang-undang. Lalu peralihan hak, dan kewajiban yang timbul dari perjanjian dapat dialihkan, sedangkan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tidak dapat dialihkan. Hapusnya perjanjian ditentukan oleh kesepakatan para pihak, sedangkan hapusnya perkawinan atau putusnya perkawinan harus berdasarkan alasan yang terbatas dalam undang-undang. Syarat-syarat perkawinan menurut KUH Perdata terdiri dari syarat material yang mengenai diri pribadi para calon yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat formil yaitu syarat-syarat yang mendahului perkawinan dan pada saat melangsungkan perkawinan. Adapun syarat material itu terbagi
menjadi dua, syarat material umum dan syarat material khusus. Syarat material umum itu terdiri kata sepakat, batas usia, asas monogami, tenggang waktu tunggu. Sedangkan syarat material khusus, larangan perkawinan dan izin kawin. Lalu syarat formil, pemberitahuan akan berlangsungnya perkawinan, yaitu di pasal 50 dan 51 KUH Perdata. Lalu yang kedua, pengumuman pasal 52, 53, 54 KUH Perdata. Lalu yang ketiga, pelangsungan perkawinan pasal 57 KUH Perdata. Sedangkan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri sebagai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Unsur-unsur perkawinan. Unsur agama dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1, 2, 8, 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lalu yang kedua, unsur biologis dapat dilihat dari ketentuan pasal 4 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lalu yang ketiga, unsur sosiologis. Batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk mengurangi laju pertambahan penduduk karena kelahiran karena pertambahan penduduk adalah masalah sosial. Lalu yang keempat, unsur yuridis dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Syarat material umum. Yang pertama, persetujuan bebas. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Syarat usia. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Asas monogami relatif. Pasal 9 dan 3 ayat 1. Lalu berlakunya tenggang waktu tunggu lihat ketentuan pasal 39 PP nomor 9 tahun 1975. Lalu syarat material khusus. Yang pertama, izin kawin pasal 6 ayat 1 dan 2. Lalu larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lalu syarat formal pemberitahuan pasal 3 ayat 2 PP 9 tahun 1975. Penelitian pasal 6 ayat 1 PP 9 tahun 1975. Pencatatan pasal 7 PP 9 tahun 1975. Pengumuman pasal 8 PP 9 tahun 1975. Pelangsungan perkawinan pasal 10 PP 9 tahun 1975. Ya, mungkin sekian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.